Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema yang keempat, pembelajaran yang kedua. Sebelum kita memulai materinya, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membuat sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Yang pertama ada selimut biji yang melindungi biji. Yang kedua ada embrio atau calon tumbuhan baru. Yang ketiga ada kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Amatilah gambar berikut ini. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagian daur berikut dengan gambar yang sesuai. Nah, kalian tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasa kalian masing-masing. Di materi selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga yang tumbuh di daun induknya. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah daun pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Nah, yang pertama, pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya bisa digunakan untuk bermain. Nah, ikutilah tahapan bermain sesuai gambar. Nah, yang pertama, seorang pemain akan bertugas melompat. 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Lalu, setelah pasangan pemegang bambu berhadapan-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan selanjutnya yaitu gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan.
Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. Nah, di permainan tadi sangat berpengaruh dengan pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Nah, di sini ada soal yang harus kalian jawab, lalu kalian kirimkan ke Google Classroom masing-masing kelas. Soal yang pertama, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Soal yang kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Soal yang ketiga, apakah cara yang membuat kamu bisa berhasil bermain lompat bambu? Soal yang keempat, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Terima kasih anak-anak, semoga kalian tetap sehat selalu, jaga kesehatan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.